Lenser wangi, sliramu tumaking sirna. Ojo tangi nggonmu guling, awas jo ngetoro. Aku lagi bang wingo-wingo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat Baraya Nyiliwuri semuanya. Malam hari ini kembali Mang Idan hadir menemani malam Jumat Baraya semua, tentu saja di Nyiliwuri. Tayangan dengan konsep storytelling yang memaparkan sejarah, edukasi, serta kisah yang diadaptasi dari literatur atau tulisan-tulisan yang pernah tayang di internet dan media sosial sebagai bahan referensi. Dan juga kisah-kisah yang dikirim dari Baraya semua melalui email. Baraya Nyiliwuri di edisi malam Jumat kali ini 22 September tahun 2022, Mang Idan akan berbagi sebuah kisah yang dikirim oleh Baraya Nyiliwuri Teh Rani Anggraeni tentang pengalaman yang pernah beliau alami, yaitu sebuah cermin antik yang dibeli dari tukang rongsokan atau tukang barang bekas. Namun, sebelum saya paparkan kisahnya, Mang Idan ingatkan kembali agar Baraya Nyiliwuri menyimak kisah di Nyiliwuri ini sampai dengan tuntas supaya tidak gagal paham. Dan jika channel Nyiliwuri ini bermanfaat, jangan pernah ragu untuk di-sharekan kembali linknya, subscribe, like, serta komen supaya channel ini bisa terus berkembang, gratis dan bermanfaat. Untuk Baraya Nyiliwuri yang mempunyai kisah atau pengalaman misteri serta berkenan untuk berbagi kisahnya, bisa dikirimkan melalui email ke alamat nyiliwuri252@gmail.com. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap Nyiliwuri. Halo, saya Dewi, dengerin terus Nyiliwuri. Hai, saya Niki, dengerin terus Nyiliwuri. Baraya Nyiliwuri, coba perhatikan di sekitar atau di dalam rumah Baraya. Adakah barang antik? Berbicara tentang barang antik atau barang yang sudah tua, ialah benda yang menarik dan sudah berusia sangat lama, seperti mebel, senjata, barang seni, maupun perabotan rumah tangga. Tidak ada definisi umum yang dapat menentukan seberapa antik sebuah barang, tetapi barang yang sudah lebih dari ratusan tahun lamanya dapat dikategorikan atau disebut antik. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Cukai Smoot-Hawley tahun 1930 mendefinisikan barang antik sebagai karya seni, kecuali permadani dan karpet yang terbuat setelah tahun 1700. Koleksi dalam ilustrasi kemajuan seni dan teknologi. Karya dari perunggu, pualam, terakota, tarian, tembikar atau porselen, juga benda antik artistik dan objek karakter yang memiliki ornamen maupun memiliki nilai pendidikan harus diproduksi sebelum tahun 1830 baru ditentukan sebagai barang antik. Barang antik dijual dengan cara dilelang atau diperoleh dari kolektor. Barang antik biasanya adalah barang yang dikumpulkan atau diinginkan karena usianya, keindahannya, kelangkaan, kondisi, kegunaan, kemudian hubungan emosional pribadi, dan fitur unik lainnya. Ini adalah objek yang mewakili era atau periode waktu sebelum dalam perkembangan sejarah manusia. Vintage dan koleksinya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang sudah tua, tetapi tidak memenuhi kriteria 100 tahun, tidak dinyatakan atau dikategorikan sebagai barang antik. Karena barang antik biasanya objek seni yang memiliki seni dekoratif yang menunjukkan seberapa tingkat keahlian pembuatannya.
kolektibilitas, atau perhatian tertentu pada desain, detail seperti meja atau mobil di awal-awal pembuatannya. Mereka biasanya dibeli atau barang-barang ini dibeli di toko barang antik. Penjual secara real menjual barang tersebut. Rumah lelang, lelang online, dan tempat-tempat lain, atau warisan dari keluarga leluhurnya. Pedagang barang antik sering menjadi anggota Asosiasi Perdagangan Nasional. Banyak di antaranya memiliki CINOA, sebuah konfederasi asosiasi seni dan barang antik di 21 negara yang mewakili 5.000 pedagang. Dikarenakan lamanya usia dari barang antik tersebut, ditambah lagi adanya keterikatan batin antara si pembuat dengan barang yang dibuat, atau ada hubungan emosional dengan pemilik sebelumnya. Tidak sedikit barang-barang antik menyimpan sebuah memori atau kisah di dalamnya. Sebagian orang menyebutnya mengandung khoda, seperti kisah yang dialami oleh keluarga Teherani tentang sebuah cermin kuno. Penasaran seperti apa kisahnya? Tetap di Nyiliwuri. Pengidan kembali sesaat lagi. Bimbang ragu sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang hinggap. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau. Aku Rani, nama panjangku Rani Anggraini. Aku seorang ibu rumah tangga dari trio macan. Bukan karena anak-anakku belang-belang kayak macan, tapi kebetulan karena perempuan semua. Aku tinggal di kawasan Cimahi dekat dengan pemakaman Kerkhoff yang katanya angker. Tapi bagi kami sekeluarga biasa saja, tidak ada keangkeran atau keanehan apapun yang kami alami. Mungkin karena kami sudah terbiasa dengan kawasan dan lingkungan pemakaman. Sampai suatu ketika terjadi keangkeran yang mencekam dan tak pernah keluargaku bisa lupa. Aku menempati sebuah rumah minimalis dengan 3 kamar tidur. Suamiku bekerja sebagai guru kesenian di salah satu SMP di kawasan Cijerah. Mungkin karena memang background pendidikan suamiku guru seni, ditambah dia suka dengan sejarah. Suamiku punya hobi mengoleksi barang-barang antik dan unik, mulai dari lemari, perangko lama, uang lama, lukisan, mandau, kujang, bahkan sampai hiasan dinding berbentuk barong dan patung-patung ukiran. Ruang tamu penuh dengan pernak-pernik dan barang-barang antik. Sudah kayak museum atau rumah paranormal saja kondisinya. Suatu ketika, tepatnya bulan Maret tahun 2019, 1 tahun sebelum pandemi corona melanda negeri ini, tiba-tiba dispenser di rumahku rusak dan selalu konsleting listrik saat dinyalakan. Sepertinya terkena air atau memang sudah saatnya minta ganti. Awalnya mau diservis ke tukang reparasi, tapi suamiku bilang sudah jual aja. Jual ke tukang rongsokan yang suka lewat depan rumah. Beli yang baru lagi aja, paling harga barunya cuma 150.000. Daripada bahaya, takutnya nanti terjadi kebakaran kalau konslet lagi listriknya. Gitu kata suamiku. Entah karena kebetulan atau memang tukang barang loakan ini panjang umur. Tiba-tiba dia lewat depan rumah. Botol bekas, jam bekas, koran-koran bekas, loak bu, loak teh. Yo, yang punya botol bekas. Nah, betulan dia lewat.
Mang rongsok, kadia mang. Teriakku memanggil si tukang rongsokan itu sambil membuka pagar rumah. Mang, saya mau jual dispenser ini mang. Masih bagus, cuma kadang-kadang suka tiba-tiba gak panas airnya. Alibiku. Kira-kira laku berapa ya mang? Oh, coba saya lihat dulu ya teh. Sambil dia membolak-balikan dispensernya. Wah, ini mah harus diservis teh. Paling kalau dijual cuma 20.000 perak. Susah teh kalau jual barang begini. Apalagi yang barunya juga gak begitu mahal. Jawab tukang rongsok. Mendengar kalimat dari si mang rongsokan, tiba-tiba suamiku keluar rumah sambil menghampiri gerobak tukang rongsokan ini. Aku pikir dia mau marah karena mendengar harga yang ditawarkan. Tapi ternyata dugaanku keliru. Suamiku melihat ke arah gerobak rongsokan itu sambil bertanya, Mang Bono, bagus itu kaca cermin. Bingkainya kayu jati ya? Antik nih, mau dijual berapa mang? Kata suami. Lalu si Mang Bono menjawab, gak apa-apa lah kalau sama bapak, 100.000 saja pak. Ini tinggal dipelitur ulang saja sama diganti kaitan gantungnya pakai kuningan pak. Dijamin mencerang lagi. Kayu jati asli ini pak, ukiran Jepara. Tapi kacanya ini masih ori pak, jadi agak-agak burem. Kalau mau bagus tinggal diganti juga pak dengan kaca cermin yang baru. Pasti jamin oke. Jawab tukang rongsok. Wah, kemahalan Mang Bono. 75.000 aja. Gimana Mang? Tawar suamiku. Belum bisa pak. Paling gini aja, 80.000 ditambah dispenser rusak itu. Gimana pak? Ucap Mang Bono. Ya sudah, deal. Saya ambil cerminnya. Jawab suamiku sambil beranjak mengambil cermin yang ada di gerobak rongsokan itu. Hati-hati pak, berat itu, bingkainya kayu jati soalnya, kata Mang Bono mengingatkan. Oke mang, makasih ya. Baik pak, sama-sama, semoga awet cerminnya, timpal Mang Bono sambil berlalu. Lalu suamiku kemudian membersihkan cermin itu dan mencat ulang bingkainya dengan pelitur berwarna mahoni, biar terlihat lebih klasik katanya. Dan cermin itu kemudian dia pasang di dinding kamar tidur kami. Berselang 3 hari, kalau tidak salah, malam Jumat, kira-kira jam 10 malam, aku kok tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang menyengat dari arah ruang tengah, disusul dengan pertanyaan si kakak, anakku yang paling besar. Mah, pengharum ruangannya ganti ya? Gak enak nih baunya, katanya. Lalu seketika aku kaget. Pengharum ruangan? Aku gak pernah pakai pengharum atau pewangi ruangan dengan wangi bunga-bungaan, karena suka membuat alergi di hidung dengan bersin-bersin. Dengan penuh perasaan yang aneh, aku mencari sumber wangi melati tersebut. Setelah aku mutar-mutar di seluruh ruangan sambil mengendus-enduskan hidung, ternyata aku tidak menemukan sumber dari wangi melati tersebut. Lalu aku dikagetkan dengan teriakan suamiku dari dalam kamar. Waduh, kayaknya ada tikus mati nih. Kok di kamar kayak bau bangke? Katanya. Lalu aku menjawab, masa sih? Sambil mengecek ke dalam kamar. Tapi sesampainya di kamar, bau itu tiba-tiba hilang begitu saja. Singkat cerita, malam terus merangkak semakin larut. Satu persatu anak-anak sudah mulai tertidur, dan aku pun sudah mulai ngantuk. Kulihat bapaknya anak-anak juga sudah terlelap di balik selimut. Lalu aku beranjak mematikan lampu kamar sambil melirik jam dinding. Ternyata hampir tengah malam. Kemudian aku berdoa dan lanjut tidur. Tak berselang lama antara sadar dan tidur, aku kok sayup-sayup mendengar suara tangisan seseorang. Semakin lama semakin jelas. Ya, semakin jelas terdengar. Lalu aku mencoba membuka mata dan bermaksud membangunkan suamiku. Pak, bangun pak. Ada suara orang nangis. Dengan sedikit malas, dia pun bangun sambil tanya,
"Ada apa?" Lalu aku bilang, "Ada suara yang nangis," kataku menegaskan. Kemudian suamiku menjawab, "Ah, paling suara kucing. Sudah, abaikan saja. Tidur lagi," katanya. Kemudian kami pun melanjutkan tidur. Baru berselang 30 menit, suara tangisan itu muncul lagi. Kali ini suamiku pun mendengarnya. Kami berdua terbangun dan suara itu jelas sekali, seperti dari arah luar kamar. Aku lalu bangkit dan menyalakan lampu. Lampu kamar aku nyalakan. Tapi tiba-tiba ketika lampu kamar menyala, suara itu hilang. Aneh, pikirku. Lalu suamiku bilang, "Coba lampu kamarnya gak usah dimatikan, biarkan nyala saja," katanya. Aku pun menurut, sepertinya suamiku mengetahui sesuatu, tapi belum bercerita. Keesokan sorenya ketika pulang kerja, suamiku kok tiba-tiba memindahkan cermin antik yang ada di dalam kamar. Lalu dia tempelkan di ruang tengah, menghadap ke ruang tamu. Aku heran dan bertanya, "Loh, kok cerminnya dipindahkan? Sudah bagus di kamar. Bisa ngaca sambil berdiri," kataku. Lalu suamiku bilang, "Mending di ruang tengah aja. Barang antik gak boleh dan gak baik kalau disimpan di tempat yang tersembunyi. Jadi gak kelihatan antiknya," gitu katanya. Malam-malam berikutnya kami tidak mendengar dan mengalami hal-hal yang aneh lagi. Sampai kemudian tepat di malam Jumat berikutnya, anakku yang bungsu tiba-tiba demam. Lalu dia meracau gak karuan dengan suhu badan yang sangat tinggi dan menunjuk-nunjuk ke arah cermin. Itu ada orang di situ," katanya. Kami pikir karena suhu badannya yang tinggi sehingga dia meracau. Lantas kami pun membawa ke klinik terdekat, khawatir dia kena DBD karena panasnya sangat tinggi. Sepulang dari klinik, kami tiba di rumah kira-kira jam 11 malam. Anakku yang 2 sudah tertidur di kamar mereka masing-masing. Yang bungsu aku biarkan tidur malam ini bersama kami, khawatir terjadi apa-apa tengah malam. Dan benar saja, kira-kira jam 2 dini hari, anakku merengek dan badannya panas lagi. Lalu aku bangun dan bergegas memberikan dia obat, sambil berjalan mengambil air minum ke dapur buat minum obat dia. Tiba-tiba, sekembalinya dari dapur, aku melihat anakku yang bungsu sudah berdiri di depan pintu kamar dengan wajah pucat seperti ketakutan. Dan ketika aku dekati, dia menghadap dan melihat ke ruang tengah dengan tangan menunjuk-nunjuk sesuatu, seperti ada seseorang. Tapi mulutnya terkunci, tidak berkata apapun. Lalu saat aku menoleh ke arah yang dilihat anakku, sontak aku kaget dan menjerit sambil istighfar, "Astagfirullahaladzim." Aku sangat jelas melihat dari dalam cermin itu. Kulihat sosok perempuan dengan wajah yang sangat mengerikan. Matanya melotot dan bola matanya bergerak ke kiri dan ke kanan dengan lidah menjulur, dan di lehernya terlihat melilit sebuah tali tambang plastik berwarna merah mengikat lehernya. Mendengar teriakanku yang keras, suamiku terbangun disusul dengan kedua anakku yang lain. Aku berteriak, "Setan!" disusul dengan hilangnya sosok itu. Aku langsung bilang sama suamiku untuk mengeluarkan cermin itu dan disuruh bertanya sama Mang Bowo dari mana asal cermin itu. Singkat cerita, setelah ditelusuri, ternyata cermin itu milik sebuah keluarga Tionghoa di daerah Cimahi. Berdasarkan info dari pembantu rumah tangga keluarga tersebut, cermin itu dijual oleh anak laki-laki tertuanya. Sebab dari cermin itu selalu terdengar suara tangisan seorang wanita. Ya, tangisan adik perempuannya yang mati gantung diri di dalam kamarnya dikarenakan hamil di luar nikah dan laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Cermin itu adalah saksi kematiannya, dan kepada cermin itu pula semua keluh kesah dan penderitaan wanita tersebut dia ungkapkan.
Oke Baraya semuanya, demikian persembahan Nyiliwuri untuk edisi malam Jumat kali ini. Berkaca dari keluarga Teh Rani, Mang Idan berpesan, berhati-hatilah Baraya Nyiliwuri jika membeli sesuatu, terlebih barang antik atau kuno. Ada baiknya kita bertanya kepada penjualnya asal muasal dan riwayat barang tersebut, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab sesuatu yang pernah menjadi milik seseorang pasti menyimpan ikatan emosional yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun untuk Teh Rani yang sudah berkenan berbagi kisahnya, dan juga terima kasih untuk Baraya semua sudah mampir di channel Nyiliwuri. Jangan lupa juga untuk Baraya yang memiliki pengalaman atau kisah misteri bisa di-share dengan mengirimkan kisahnya melalui email ke nyiliwuri252@gmail.com. Dan jika channel Nyiliwuri ini bermanfaat, sekali lagi jangan pernah ragu untuk share kembali linknya, subscribe, like, serta komen supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat-manfaat yang lain. Mang Idan undur diri, sampai jumpa di edisi mendatang dengan kisah-kisah yang berbeda. Tetap selalu jaga kesehatan, gunakan masker, hindari kerumunan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.